Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan mewawancarai pengelola Jaya Farm Hidroponik untuk mengetahui peran ilmu pengetahuan alam atau IPA dalam mendukung pembangunan melalui pertanian modern. Dan inilah tempatnya. Perkenalkan, nama saya Hanafian Sarmarata dengan NIM 250816240. Nama saya Revita Nela Rahmanunia dengan NIM 25080162441. Kenalkan, nama saya Muhammad Diki Alamsyah, NIM saya 508016242. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fikri dengan NIM 25080162443. Perkenalkan, nama saya Siti Firmanilo. NIM saya 2508016244. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafian Sar dan kali ini saya akan menanya-nanyakan atau mewawancarai tentang pembuatan cara hidroponik. Kali ini saya ingin langsung memperkenalkan Bapak pengelola tersebut. Dari Bapak siapa? Habibi. Oke, dari Bapak Habibi. Kali ini saya ingin sedikit menanyakan tentang apa sih Pak yang dimaksud dengan sistem hidroponik menurut Bapak? Ya, jadi hidroponik itu sistemnya, hidro itu kan air. Ya. Jadi yang utama itu dengan hidroponik itu dengan air, dengan sirkulasi air. Oh, langsung. Perbedaannya memang tanpa ada tanah sedikit pun. Oh. Jadi lebih bersih dibanding dengan sistem yang organik atau tanah. Lalu menurut Bapak nih, mengapa memilih metode hidroponik dibandingkan cara tanaman seperti konvensional? Itu bedanya karena memang hidroponik ini yang pertama lebih cepat panennya, proses panennya lebih cepat. Sama yang kedua lebih bersih hasilnya. Oh, lebih higienis. Iya betul, lebih higienis dan rasanya juga biasa orang bilang banyak lebih renyah dan lebih enak. Oh, oke Pak. Lalu bagaimana cara menyiapkan seperti kayak media tanamannya itu, kayak biji-bijiannya itu dari apa, dan sedikit tata cara pembuatannya itu bagaimana ya Pak menurut Bapak? Untuk persiapan awalnya pasti lahan ya. Lahan atau siapkan dulu untuk pemula sekali, biasa mungkin pernah lihat yang kayak botol aqua seperti itu. Ya. Dibuat modelnya atau buat di bak lebih hemat, atau mau langsung model pipa seperti ini. Ada juga. Jadi apa tadi lagi? Tata cara langkah untuk pembuatan seperti kayak sawi ini dari kayak benih hingga menjadi sebuah buah. Untuk benih itu dasarnya pakai benih yang dari konvensional atau organik itu sendiri. Dari situ sama tambahannya biasanya seperti alat ukur, ada tambahan alat ukur, nutrisinya juga berbeda karena ini nutrisi yang dilarutkan di dalam air, sama media tanam juga pasti berbeda. Terus Pak, yang terakhir untuk bahan-bahannya itu apa aja sih Pak, untuk menjadikan sebuah sayuran sawi ini, kayak dari bahan material dulu deh, kayak seperti yang dibutuhkan botol atau pipa, terus kayak seperti sayuran butuhnya ini dan harus pakai tanah apa gitu Pak. Nah, untuk hidroponik itu yang dibutuhkan pasti benihnya, benih sayur. Ya. Setelah itu media tanam, kita biasanya nyebutnya rock wool. Rock wool itu ya seperti bahan dasarnya dari batu basalt yang dihaluskan. Jadi apa sih itu, woolnya itu yang dijadikan media tanamnya nanti dieratkan. Setelah itu pasti ada namanya alat ukur. Alat ukurnya itu yang untuk mengukur airnya itu yang paling utama dalam hidroponik. Alat ukurnya terbagi dua, ada yang pH meter dan TDS meter. Selebihnya ya model ini. Kalau mau pakai model instalasi pipa bisa, atau yang seperti biasa untuk pemula biasa menggunakan botol air mineral itu. Oke Pak. Terus yang terakhir, kira-kira berapa lama sih Pak untuk tata cara pembuatan dan prosesnya itu butuh berapa lama dari awal sampai udah menjadi kemasan yang sangat higienis itu? Itu baliknya ke umur panennya aja sih. Umur seperti panen yang tadi saya bahas. Kalau untuk sayur konvensional itu biasa panennya standar bisa sampai 2 bulan, sedangkan hidroponik kalau kita pakai contoh sayur sawi ini bisa sekitar 25 sampai 30 hari lebih cepat. Jadi kalau untuk pengemasan sebenarnya bisa di hari yang sama setelah dia panen. Di standar untuk dari semai hingga panen itu standar 30 hari.
Oke Pak. Itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari hasil observasi kelompok kami yaitu hidroponik lebih efisien dalam penggunaan lahan dan air, menghasilkan tanaman yang lebih cepat tumbuh, bersih, sehat serta bernilai ekonomi tinggi. Cocok untuk wilayah kota dan ramah lingkungan. Sekian hasil video observasi kami. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.